Pernahkah kamu memperhatikan bahwa mobil-mobil di Indonesia memiliki setir di sebelah kanan dan di jalan raya kita mengemudi di sebelah kiri? Tapi kenapa sih bisa begitu? Apakah ini hanya kebetulan teknis? Atau ada sejarah panjang dan politik global di baliknya? Untuk menjawab plan ini, video ini akan membawa teman-teman menelusuri jejak dari Pakubuwono X, seorang raja Jawa modern pertama yang memiliki mobil, hingga kebijakan Napoleon Bonaparte dan pengaruh kerajaan Inggris. Awal abad ke-20, sekitar tahun 1901. Di tanah Jawa, seorang raja bernama Pakubuwono X, penguasa Surakarta Diningrat, membuat sejarah dengan membeli mobil pertamanya. Mobil itu adalah Benz Phaeton. Menariknya, mobil itu memiliki setir di kanan, bukan di kiri seperti di sebagian besar Eropa dan Asia. Pertanyaannya, kenapa Raja Jawa memilih mobil setir kanan? Secara global, ada dua sistem lalu lintas utama. Di negara seperti Amerika, Jerman, dan Belanda modern, kendaraan melaju di kanan, setir di kiri. Sedangkan India, Inggris, Malaysia, dan Indonesia mengemudi di kiri dengan setir di kanan. Awalnya, di masa abad pertengahan, orang berjalan dan berkendara di sebelah kiri jalan. Ini karena kebanyakan orang menggunakan tangan kanan untuk berjaga jika diserang di jalan. Namun, segalanya berubah ketika muncul satu nama besar dalam sejarah, Napoleon Bonaparte. Ketika Napoleon Bonaparte naik ke tahta puncak kekuasaan di Prancis, ia memaksa perubahan sistem lalu lintas. Napoleon mengharuskan semua orang berkendara di sebelah kanan jalan. Tujuannya untuk menandai kekuasaan dan menentang tradisi bangsawan. Negara-negara yang ditaklukkan seperti Prancis, termasuk Belanda, ikut menerapkan aturan ini. Sejak itu, Belanda modern menggunakan sistem kanan setir di kiri. Namun, di wilayah jajahannya yang jauh seperti Hindia Belanda, yang kini adalah Indonesia, aturan ini tidak serta-merta diterapkan. Pertanyaan utama yang perlu dijawab adalah mengapa Hindia Belanda, khususnya di Indonesia, tidak ikut dalam aturan Belanda ini? Oke, jawabannya ada pada pengaruh Inggris dan praktik dagang di Asia Tenggara. Wilayah seperti Malaysia, Singapura, dan India yang termasuk dalam koloni Inggris menggunakan sistem lalu lintas kiri. Di sisi lain, ini berarti menandakan bahwa pengaruh Inggris di Asia sangatlah kuat sehingga dampaknya sampai ke Indonesia. Meskipun Indonesia bukan koloni Inggris, tapi Indonesia ikut mengadopsi pola ini karena perdagangan, pengaruh regional, dan kendaraan impor. Pada akhir abad ke-19 dan awal abad 20, jaringan perdagangan antara India, Burma, Malaya, Hong Kong menjadi jalur pelayaran dan daratan Asia Tenggara yang secara praktik mengacu pada standar Inggris. Banyak sekali armada dagang Hindia Belanda bahkan membeli kendaraan atau suku cadang dari Singapura yang saat itu menjadi pelabuhan utama di bawah kendali Inggris. Mobil-mobil awal yang masuk Indonesia, termasuk milik Pakubuwono X, diimpor dari Inggris atau lewat dealer Inggris di Eropa. Dan karena itu, setirnya berada di kanan. Akibatnya, infrastruktur lalu lintas, kebiasaan mengemudi, dan aturan jalan di Hindia Belanda, terutama Indonesia, secara praktis menyesuaikan diri dengan mobil setir kanan. Sejak saat itulah, distribusi mobil di Indonesia berkembang dengan standar setir kanan dan berkendara di kiri. Jadi, kenapa mobil di Indonesia punya setir di kanan? Yaitu memiliki beberapa faktor. Salah satu faktornya adalah faktor keselamatan berkendara saat ini. Secara teknis dan dari segi keamanan berkendara, sistem ini punya keunggulan. Dengan setir di sebelah kanan, pengemudi bisa melihat lebih baik kendaraan dari arah berlawanan saat akan menyalip. Lalu, memiliki posisi dekat ke pusat jalan meningkatkan kontrol visual. Lalu, adapun lebih aman di jalan sempit dan perbukitan seperti banyak di wilayah Indonesia. Lalu, adapun faktor lainnya, yaitu faktor sejarah zaman kolonialisasi. Karena sejarah yang begitu panjang, dimulai dari Pakubuwono X membeli mobil setir kanan. Lalu pengaruh lalu lintas Inggris di Asia, dan kegagalan kolonial Belanda mengubah sistem di tanah jajahannya. Setir kanan di Indonesia adalah warisan kolonial yang kompleks, bukan hanya soal desain,
namun hasil dari interaksi geopolitik, perdagangan, dan budaya selama lebih dari 1 abad ini.